Selebriti Fatin Shidqia Lubis, atau yang lebih dikenal dengan Fatin Shidqia atau Fatin, adalah seorang penyanyi berkebangsaan Indonesia. Sejak mengikuti kontes adu bakat di awal tahun 2013 ini, nama Fatin Shidqia Lubis langsung dikenal masyarakat. Gadis remaja ini mampu menyedot perhatian penggemar musik Indonesia dengan suara yang khas dan unik. Fatin yang baru saja mengeluarkan album baru ini ternyata mempunyai beberapa hal yang menarik yang mungkin belum diketahui para penggemarnya. Apa sajakah itu? Fatin yang lahir pada 30 Juli 1996 ini mampu menyita perhatian publik saat menyanyikan lagu Bruno milik Bruno Mars di awal ajang pencarian bakat yang ia ikuti dan membuat semua juri terpukau. Kesuksesan Fatin itu membuat dirinya populer di dunia maya. Bahkan membuat salah satu seorang fans mengunggah video klip penampilan Fatin di situs resmi Bruno Mars. Oleh teman-temannya di SMA 97 Ciganjur ini, Fatin dikenal sebagai pribadi yang lucu dan pemalu dan juga tidak sombong, dan ia merupakan penggemar coklat dan permen. Selain memiliki suara yang bagus, siapa sangka jika Fatin juga merupakan atlet karate yang berbakat. Fatin sudah berlatih karate sejak 5 tahun lalu dan meraih sabuk Gen 1. Kepopuleran Fatin membuat salah satu fans dari Banjarmasin, Zainal Alamsyah, berniat ke Jakarta guna menyaksikan langsung ketika acara adu bakat itu berlangsung. Namun sayang, perjalanan Zainal terhenti setelah pria itu juga mengemar Rosa itu mengalami kecelakaan di kapal penyeberangan. Kaki Zainal terjepit tali kapal penyeberangan hingga putus. Fatin sempat bergabung dengan band Cold Fridge Family beraliran soul jazz akustik, namun ia memilih vakum dengan bandnya setelah menandatangani kontrak dengan pihak lain. Fatin Shidqia pada umur 19 pernah diduga meninggal dunia diakibatkan kecelakaan lalu lintas pada tanggal 21 Februari 2016. Fatin Shidqia Lubis sendiri mengaku kaget karena kabar yang menyebut ia meninggal itu berita bohong. Kabar bohong tentang Fatin meninggal itu tersiar seiring foto palsu yang menggambarkan ia tewas kecelakaan beredar di dunia maya. Nama penyanyi sekaligus artis muda seperti Maudy Ayunda pastinya memiliki banyak penggemar berkat segudang prestasi yang berhasil ia miliki. Jauh dari gosip yang membuat dirinya tercemar, artis ini sukses di dua bidang berbeda loh, bidang seni dan juga pendidikan. Terkenal dengan suksesnya yang memilih sebagai salah satu mahasiswa Oxford, namun belum banyak yang tahu nih kalau ternyata Maudy Ayunda juga memiliki gelar pendidikan yang perlu diacungi jempol. 1. Lancar dalam 3 bahasa asing. Artis sekaligus penyanyi cantik ini mulai menggemari buku sejak kecil. Bahkan ia punya perpustakaan sendiri loh di rumahnya. Hobi membaca inilah yang membuat gadis berambut hitam memiliki pengetahuan umum yang luar biasa banyak. Maka nggak heran kalau Maudy Ayunda bisa menguasai 3 bahasa asing sekaligus, Mandarin, Spanyol, dan juga Inggris. Mengagumkan banget, bukan? 2. Masuk universitas ternama di dunia. Maudy Ayunda sukses menjadi alumni Oxford University. Hal ini membuat Indonesia heboh sekaligus bangga. Di Oxford, Maudy mengambil jurusan Filosofi Politics Economics atau PPA. Ia merupakan satu-satunya mahasiswa Indonesia di jurusan tersebut. Tahu nggak guys, sebelum memutuskan kuliah di Oxford, ternyata Maudy juga diterima kuliah di Columbia University. Pada awalnya, ia mau meneruskan studinya di Columbia. Tapi, jarak Inggris-Indonesia lebih dekat ketimbang Amerika membuat dirinya memutuskan kuliah di Oxford. Wah, apa rasanya nih mendapat 2 universitas ternama itu? Belum lagi baru-baru ini Maudy dikabarkan sedang galau memilih universitas untuk melanjutkan S2-nya. 3. Lulus dengan predikat terbaik.
Prestasinya nggak sampai situ aja nih, Maudy juga menjadi lulusan terbaik di kampusnya loh. Dia telah menyelesaikan studi S1 dalam kurun waktu 3 tahun aja. Brilliant banget nggak sih? Ternyata Maudy juga mengambil kegiatan kampus, yaitu Oxford Economic Society dan menjabat sebagai Head of Speaker. Tugasnya mencari speaker-speaker keren untuk semua program acara di kampusnya. 4. Menjadi selebriti sekaligus aktivis muda. Gak berhenti berprestasi di bidang pendidikan dan entertainment, Maudy juga peduli terhadap sesama. Benar kata pepatah, padi semakin berisi semakin merunduk. Itulah Maudy Ayunda. Memiliki banyak penghargaan dan prestasi membuatnya nggak sombong. Maudy turut peduli membangun pendidikan di Indonesia. Bersama dengan Listerine dan Indonesia mengajak mereka memiliki perhatian yang sama terhadap pendidikan Indonesia. Karena menurutnya, pendidikan adalah salah satu masalah utama yang harus diperbaiki untuk membuat kualitas hidup orang lain menjadi lebih baik lagi. 5. Menjadi pembicara termuda. Maudy mulai berkarir di dunia entertainment sejak usianya masih belia. Nggak heran kalau Maudy sudah berani untuk speak up di depan umum. Lagi-lagi Maudy sukses membuat Indonesia bangga. Maudy pernah dikabarkan dituding menjadi pelakor rumah tangga Hamis Daud dan Raisa, cuma gara-gara endorse. Dalam postingan Maudy di Instagram, banyak warganet yang mengomentari. Sejumlah netizen halu marah-marah pada Maudy karena merasa mengganggu rumah tangga Raisa dan Hamis. Meski demikian, netizen lain menjelaskan bahwa Hamis memang partner Maudy dalam merek ponsel. Jadi, berita tentang Maudy Ayunda dituding pelakor tersebut tidaklah benar. Penyanyi multitalenta ini sangat terkenal di dalam maupun luar negeri. Ia termasuk artis yang sukses di mancanegara. Singlenya Cooklebot 2013 pernah terpilih sebagai Song of the Summer di MTV IG 2014. Album perdananya SI Meon 1992 gagal di pasaran. Untungnya ia tak patah semangat. Album keduanya Yes pada tahun 1995 akhirnya sukses di pasaran, diikuti oleh Bala Bala pada tahun 1999. Selain menyanyi, Agnes sukses menjadi presenter anak-anak pada program Tralala Trilili 1998 dan Diva Romeo. Agnes membintangi sinetron remaja Lupus Milenia Mr. Hologram pada tahun 1999 dan Pernikahan Dini 2001 untuk menanggalkan image kanak-kanak. Pernikahan Dini 2002 memberinya penghargaan aktris terfavorit di Panasonic Awards 2001 dan 2002. Adik dari Steve Muljoto ini juga merilis album remaja pertamanya And the Story Goes pada tahun 2003 yang mengusung konsep R&B, pop, dan rock. Album perdananya sukses besar dan membuatnya memenangkan 3 dari 10 nominasi di ajang Anugerah Musik Indonesia AMI pada tahun 2004, salah satunya karya produksi dance atau techno terbaik untuk lagu Bilang Saja. Tak puas dengan karir domestik, pemilik nama Agnes Mo ini pun berkeinginan untuk go internasional. Usaha pertamanya adalah dengan menggandeng Keith Martin di album Wadup A2 pada tahun 2005 dalam lagu I Like Candle The Get Up. Berkat karya-karyanya, ia menerima penghargaan The Best Asian Artist Award di ajang Asian Song Festival 2008 dan dominasi Best Actress di Sorti Awards 2012. Tak main-main, ia sampai rela menetap di negeri Pawan Sam tersebut dan memulai semuanya dari nol. Akhirnya namanya mulai dikenal publik saat ia didapuk menjadi salah satu host di American Music Awards atau AMA yang digelar November pada tahun 2010. Ia sempat berduet dengan penyanyi Meksiko Christian Capes dalam lagu En Don Estas. Kemudian ia diminta bergabung dengan Sony atau ATV Music Publishing untuk menggarap album debut internasionalnya. Tahun 2013, single internasional perdana Agnes rilis dengan judul Coke Bottle, kemudian disusul dengan Boy Magnet. Habib Muhammad Rizik bin Hussein Shihab. Muhammad Rizik Shihab atau lebih akrab disapa Habib Rizik, lahir di Jakarta 24 Agustus 1965. Umur 55 tahun, adalah seorang tokoh Islam Indonesia yang dikenal sebagai Front Pembela Islam atau FPI. Habib Rizik ditetapkan sebagai tersangka kasus kerumunan di Petamburan pada Kamis
tanggal 10 bulan 12 2020. Habib Rizik jadi tersangka bersama 6 orang lainnya. Habib Rizik menjalani serangkaian pemeriksaan sebagai tersangka. Sedikitnya lebih dari 12 jam menjalani pemeriksaan. Akhirnya Habib Rizik keluar ruang penyidikan. Ia keluar dengan mengenakan baju tahanan dengan tangan diborgol. Habib Rizik dibawa menggunakan mobil tahanan. Ia ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Dan pengikut Habib Rizik pun ditembak mati petugas lantaran melakukan penyerangan terhadap petugas yang sedang bertugas melakukan penyelidikan. 6 jenazah tersebut diketahui atas nama Andi Oktiawan 33 tahun, Ahmad Supiana alias Ambon 26 tahun, Lutfi Hakim 25 tahun, Faiz Ahmad Syukur 22 tahun, Muhammad Suci Hadapi 21 tahun, dan Muhammad Reza 20 tahun. Fakta kasus tentang Habib Rizik Syihab. Terkait kerumunan Petamburan, Habib Rizik sebagai tersangka penghasutan dalam kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat pada tanggal 14 November. Terjadi kerumunan pada acara akad nikah Putri Habib Rizik di Petamburan itu. Putri keempat Rizik bernama Syarifah Najwa Syihab menikah dengan Syahid Irfan Ali Drus dan jadi tersangka penghasutan kerumunan pada 10 Desember 2020. Dijadikan tersangka oleh Polda Metro Jaya. Penetapan ini merupakan hasil gelar perkara yang dilakukan polisi. Sebelum penetapan tersangka, polisi telah meminta keterangan dari saksi-saksi tamu yang telah hadir dalam acara penimbul kerumunan. Ada 6 tersangka dalam kasus kerumunan di Petamburan ini yang ditetapkan Polda Metro Jaya sebagai tersangka. 1. Habib Rizik selaku penyelenggara acara. 2. Haris Ubaidillah selaku ketua panitia acara. 3. Ali bin Alwi Alatas selaku sekretaris panitia. 4. Maman Suryadi selaku penanggung jawab bidang keamanan. 5. Sobri Lubis pelaku penanggung jawab acara. Dan 6. Habib Idrus selaku seksi acara. Adapun opini kasus tentang Habib Rizik, katanya terjadi penyerangan, pihak kepolisian pun terpaksa memuntahkan timah panas yang mengakibatkan 6 orang tewas. Alibi polisi tersebut diperkuat dengan sejumlah barang bukti berupa beberapa pucuk senjata api dan senjata tajam. Dan beredar kabar di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa petinggi Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab bersumpah akan kembali ke Indonesia. Tunback House memastikan bahwa klaim yang dibagikan akun Facebook tokoh nasional Indonesia tidak benar alias hoax. Ada kisah viral tentang foto jenazah pria yang dinarasikan salah satu anggota Laskar FBI yang ditembak polisi. Kaku dalam posisi tersenyum pada Senin 7 Desember 2020 dan itu ternyata hoax. Seorang pria di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur mendatangi Polres Kutai Kartanegara. Dia melaporkan fotonya disalahgunakan dan viral di media sosial. Indrawari mengeluh tidak bisa mengecap rasa dan mencium bau. Penyanyi Gaya Indrawari alias yang akrab dipanggil Gaya Idol itu mengeluh tidak bisa mengecap rasa dan mencium bau. Penyanyi jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol itu seperti sedang mengalami gejala COVID-19 ketika indera penciuman dan pengecapannya mendadak hilang. Ini makanan semua rasanya kayak air putih, tulis Gaya Indrawari di akun Instagram pribadinya. Saat merasa tidak bisa mencium bau, Gaya Indrawari coba menitiskan minyak kayu putih langsung ke pangkal lidahnya, bukan memakai air putih yang kemudian diminum. Artis Denny Cagur pernah menggadaikan surat kontrak untuk lunasi utang saat Krismon ketika krisis moneter atau Krismon terjadi. Ketika itu, ibu Denny Cagur memiliki utang koperasi sebanyak 3 juta yang harus segera dilunasi karena sudah waktunya penggocokan arisan. Bingung mau cari di mana lagi, Denny nekat untuk menggadaikan surat kontrak miliknya karena tidak memiliki surat berharga lainnya. Surat kontrak yang batal, Denny mendatangi mantan pacarnya dan meminjam uang sebanyak 3 juta rupiah, tapi ia bohong soal alasan membutuhkan uang tersebut. Sebuah kisah perjalanan rumah tangga berakhir dengan indah dan bahagia. Ada banyak
menilai dengan jalan mencari kebahagiaan masing-masing justru kerap tak berjalan mulus dan menimbulkan konflik. Hal itu juga yang terjadi dalam kehidupan mantan pasangan selebriti Vicky Prasetyo dan Angel Elga. Meski telah resmi berpisah, perseteruan Vicky dan Angel di persidangan belum selesai. Kamis 4 Februari 2021, sidang lanjutan kasus pencemaran nama baik Angel Elga kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Vicky Prasetyo, benarkah tudingan Vicky Prasetyo tentang dugaan perselingkuhan antara Angel dan Vicky Alma sudah terjawab berdasarkan kesaksian Rahma di pengadilan. Sidang tadi menghadirkan saksi Arincar atau saksi yang meringankan dari pihak kami terdakwa untuk mendukung selama ini keterangan-keterangan dari saudara terdakwa dalam pembelaan kami di persidangan. Saksi tadi mendukung kami. Artinya keterangan dari saksi tadi menjawab semua tuduhan-tuduhan yang selama ini dilayangkan oleh pihak kami Vicky Prasetyo kepada saudara terkait dengan dugaan perselingkuhan, dan dari sisi kami sudah tidak ada keraguan bahwa betul memang ada dugaan perselingkuhan antara Angel dengan Alma, bahkan tadi disebutkan adanya laki-laki lain. Kan selama ini kita fokus hanya kepada saudara Vicky Alma, ternyata ada laki-laki lain. Pasti walaupun kita sudah selesai itu cuma masih ada risiko kondisi karena yang sebenarnya ya Allah kan bisa menentukan yang sebenar-benarnya, walaupun secara permasalahan aku lebih dulu pernah bahkan ada di dalam rutan Salemba selama 2 bulan 10 hari, tapi kenyataannya cerita fakta sebenarnya tadi dari saksi yang aku dengar kan sampai sebegitu. Ternyata dia nginep apa juga ya bukan hanya dia, bergantian para pria gitu. Ya aku pilih saja sih etika seperti itu untuk gue. Tapi kalau kita tarik tentang fakta, berarti apa yang saya gerebek bukan pepesan kosong gitu. Ada fakta dan nyata, karena efek dari penggerbekan itu ternyata memang adanya ya hubungan gitu loh. Sampai saat ini kita dengar bukan dari aku ya, bukan dari kuasa, tapi dari saksi setelah proses persidangan ternyata memang adanya hubungan seperti itu gitu loh. Melewati proses hukum yang begitu panjang, Vicky Prasetyo tampaknya begitu tenang menyelesaikan satu persatu persoalan hukumnya. Langkah-langkah dirasa kekasih hatinya Kalina Oktarani sejak menjalin kedekatan Kali dan selalu terlihat mendampingi Vicky. Menjalani proses hukum yang bagian depan awak media, Vicky pun secara terang-terangan melontarkan ujian spesial untuk Kalina atas kesetiaan dan totalitas cinta yang terlihat nyata dari sikap dalam hubungan mereka. Masalah itu ada, dan saya belum ada dalam hubungan positif ya. Jadi saya mendengarkan dan juga mendengarkan dari saksi dan juga membandingkan dengan apa yang Mas Vicky bilang. Jadi memang apa yang kami kita ngaku bahwa itu tidak benar, dan tadi juga disaksikan ada saksi juga yang menyatakan bahwa memang itu kejadian seperti itu ya. Saya sih berharap semoga keluarga ini udah biar kelihatan aja siapa yang benar siapa yang salah, itu pasti akan tahu kok nanti. Aktis sekaligus selebgram Salsabila terlibat dan diduga menjadi penyebab kecelakaan yang melibatkan 3 kendaraan di Jalan Kemang Raya, Jakarta Selatan pada tanggal 15 Desember 2020 pada Selasa malam. Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Sri Widodo menjelaskan, awal mulanya mobil yang dikendarai Salsabila Mercedes warna hitam oleng ketika melintas di Jalan Kemang Raya karena mobil yang dikendarai Salsabila oleng lalu menabrak 2 mobil yang terparkir di tepi jalan. 2 mobil tersebut yakni mobil Mazda berwarna hitam dan mobil Mazda berwarna putih. Itu tadi malam pas lewat melintas di Kemang Raya sampai depan restoran Mama Rosi. Dia oleng kemudian menabrak mobil yang terparkir, ucap Widodo, Kasat Lantas Polres Metro Jaya. Akibat kecelakaan tersebut, mobil-mobil yang terlibat dalam kecelakaan tersebut mengalami ringsek di bagian depan dan lampunya pecah. Widodo mengatakan, kasus kecelakaan tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan.
Pasalnya, Salsabila sudah mengganti rugi mobil tersebut dan telah membiayai pengobatan korban luka terlibat kecelakaan pada saat itu. Artis cantik tersebut diduga sedang mabuk karena pemilik mobil yang ditabrak mengatakan bahwa artis itu berbicara melantur serta tatapan wajahnya kosong. Salsabila membantah tuduhan mabuk saat dirinya menabrak dua mobil di kawasan Kemang Raya. Berdasarkan keterangan Salsabila yang diwakili tim manajemennya, ia mengaku dalam keadaan lelah. Kondisi kelelahan itulah yang menyebabkan kecelakaan terjadi. Artis 20 tahun ini membantah tudingan mabuk yang sempat dialamatkan padanya. Baiklah, saya akan menyampaikan fakta dari artikel yang sempat saya sampaikan. Pertama, artis sekaligus selebgram Salsabila Adriani terlibat yang diduga menjadi penyebab kecelakaan yang melibatkan 3 kendaraan di Jalan Kemang Raya, Jakarta Selatan pada tanggal 15 Desember 2020. Kedua, itu tadi pas lewat melintas di Kemang Raya sampai depan restoran Mama Rosi, dia oleng kemudian menabrak mobil yang terparkir, ujar Widodo, Kasat Lantas Polres Metro Jaya Jakarta Selatan. Ketiga, Widodo mengatakan kasus tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Pasalnya, Salsa sudah mengganti semua kerugian dalam kecelakaan tersebut. Keempat, berdasarkan keterangan Salsabila yang diwakili tim manajemennya, ia mengaku dalam keadaan lelah. Kondisi lelah itulah yang menyebabkan kecelakaan terjadi. Eksistensi Raffi Ahmad sebagai presenter tak terbantahkan. Suami Nagita Slavina ini semakin piawai mengolah kemampuannya menghibur penonton. Baru-baru ini Raffi Ahmad sempat berduet membawakan acara bersama Nia Ramadhani. Tentunya, banyak masyarakat yang penasaran dengan honor bapak satu anak itu saat membawakan acara di televisi. Sebab, dalam sehari Raffi Ahmad bisa tampil di sejumlah program berbeda di layar kaca. Itu belum termasuk manggung off air. Kepada Arman Maulana, Raffi Ahmad membocorkan beberapa honor yang diterima saat membawakan acara. Dia membeberkan honor terbesar yang pernah diterimanya saat memandu acara di atas panggung. Tadi, ngomongin masalah honor yang pernah lo dapatkan terbesar, entah itu sebagai pemain film atau host berapa? Tanya Arman Maulana melalui video di saluran YouTube bertajuk Curhatan Sultan Andara Bikin Mikir 1000 Kali. Suami Nagita Slavina menuturkan, ia pernah dibayar hampir 500 miliar untuk membawakan acara dengan durasi 2 jam saja. Beda-beda sih, Kang enggak bisa lo rapel. Kalau host, gue pernah dibayar ada salah satu acara untuk 2 jam. Itu paling tinggi gue pernah dibayar 450 juta rupiah, beber Raffi Ahmad. Arman Maulana yang mendengar jawaban Raffi Ahmad kaget. Dia makin penasaran siapa pihak yang sanggup membayar Raffi Ahmad dengan honor sebesar itu. Dari TV, tanya Arman Maulana penasaran. Ayah Rafathar, Malik Ahmad mengatakan, uang itu didapat bukan dari stasiun televisi melainkan acara off air dari sebuah brand besar. Pernah hampir 500 juta, 475 juta lah satu acara, ia membeberkan.